Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menceritakan tentang Kerajaan Tarumanegara. Jika teman-teman penasaran, yuk simak video kami. Kerajaan-kerajaan di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi bentuk-bentuk kesatuan besar. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dan keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut telah mewarnai sejarah kerajaan di Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat banyak membiarkan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada zaman kerajaan berkembang agama Hindu yang pertama masuk ke Indonesia dengan diperkirakan pada awal Tarikh Masehi dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan Islam bermunculan. Berikut ini adalah gambar Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang dipengaruhi kebudayaan Hindu. Letaknya di Jawa Barat dan diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-1 Masehi. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui sumber luar negeri dan di dalam negeri. Sumber luar negeri berasal berita dari Tiongkok. Berita tersebut berupa catatan perjalanan seorang penjelajah Tiongkok bernama Fai Hien pada awal abad ke-5 Masehi. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara masih dipertanyakan oleh para ahli sejarah. Satu-satunya sumber sejarah yang secara lengkap membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Menurut naskah Wangsakerta, pada abad ke-4 Masehi, pulau dan beberapa wilayah Nusantara lainnya didatangi oleh sejumlah pengusai dari Hindia yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar di sana. Para pengungsi umumnya berasal dari daerah Kerajaan Pallava dan Chalakayana di Hindia. Pihak yang kalah dalam peperangan melawan Kerajaan Samudragupta. 10 tahun kemudian, desa ini banyak didatangi oleh penduduk dari desa lain, sehingga Tarumadesya menjadi besar. Akhirnya, dari wilayah setingkat desa berkembang menjadi setingkat kota. Semakin hari, kota ini semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Karena itulah, Jayasinghawarman kemudian membentuk sebuah kerajaan yang bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Purnawarman. Di masa kepemerintahan Purnawarman, luas Kerajaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Tercatat luas Kerajaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Raja Purnawarman juga menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerjana, peraturan angkatan perang, siasat perang, serta silsilah dinasti Warman. Raja Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang kuat dan bijak kepada rakyatnya. Ke-12 Tarumanegara, Linggawarman memiliki 2 orang putri. Putri pertamanya bernama Dewi Manasih yang kemudian menikah dengan Tarusbawa dan Subhakencana yang kemudian menjadi istri Dabunta. Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tangku kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara pun jatuh pada suami Manasih yaitu Tarusbawa. Pada masa kepemerintahan Tarusbawa, pusat Kerajaan Tarumanegara ke kerajaannya sendiri yaitu Kerajaan Sunda atau Kerajaan Bawahan Tarumanegara, dan kemudian mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Sistem pemerintahan. Berdasarkan sumber yang ada diketahui bahwa Raja Purwanarman telah membangun sebuah sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir. Itu tentu untuk mencerminkan Raja Kerajaan Tarumanegara yang satu ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sistem ekonomi. Prastasi Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar serta perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan teratur. Sistem budaya. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf di prastasi-prastasi yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara,
Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman 359 sampai dengan 382 Masehi. 2. Dharmayawarman 382 sampai dengan 395 Masehi. 3. Purnawarman 395 sampai dengan 434 Masehi. 4. Wisnuwarman 434 sampai dengan 455 Masehi. 5. Indrawarman 455 sampai dengan 515 Masehi. 6. Candrawarman 515 sampai dengan 535 Masehi. 7. Suryawarman 535 sampai dengan 561 Masehi. 8. Kertawarman 561 sampai dengan 628 Masehi. 9. Sudawarman 628 sampai dengan 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman 639 sampai dengan 640 Masehi. 11. Nagajayawarman 640 sampai dengan 666 Masehi. Yang terakhir 12. Linggawarman 666 sampai dengan 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mempunyai peninggalan berupa prasasti dan juga arca. Prasasti dibagi menjadi 7, yaitu Prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Tugu, Pasir Awi, Cidanghiang, Muara Cianten, dan juga Jambu. Sedangkan arca dibagi menjadi 3, yaitu Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya 1, dan juga Arca Wisnu Cibuaya 2. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara namun Resi Jaya Ningwawarman yang berasal dari India. Raja Jaya Singawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.